Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Misa Jumat pertama petang ini akan dipimpin oleh Romo Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Paulus, Tata Laksana dari Legio Maria Ratu Rosari. Marilah kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam misa Jumat pertama ini, mari kita membawa intensi pribadi kita. Kita mohon agar Allah berkenan memberikan rahmat yang perlu bagi hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku,
kepercayaan satu sama lain itu diperoleh, dikatakan setetes demi setetes. Diulang-ulang berkali-kali akhirnya menjadi percaya. Tetapi bisa hilang sesaat berliter-liter. Begitu kata seorang filsuf. Maka kita membangun kepercayaan orang kepada kita itu sedikit demi sedikit. Berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Akhirnya orang bisa percaya kepada kita. Namun kepercayaan orang lain itu bisa hilang, lenyap begitu saja hanya gara-gara satu kata-kata kita yang tidak benar. Hanya gara-gara satu tindakan kita yang tidak baik. Maka saudara-saudariku, dalam awal perayaan Ekaristi ini, bila kita teringat ada orang yang kehilangan kepercayaan kepada kita karena sikap kita yang keliru kepadanya, mari kita kepada Tuhan memohon ampun atas dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah mengutus para utusan-Mu, para nabi, untuk memperingatkan umat-Mu agar kembali ke jalan yang benar. Semoga kami mau menerima dan mendengarkan teguran-Mu yang Kau sampaikan melalui orang-orang yang Kau utus, melalui Yesus Kristus, Sang Nabi Agung. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia. Beginilah sabda Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam
para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengurumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Sebab karena engkaulah aku menanggung cela, karena engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar biasa bagi saudara-saudaraku, menjadi asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperoleh semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku, suatu hari ada seorang ibu mendatangi saya, lalu minta tolong sesuatu. Beliau mengatakan begini, Romo, tolong anak saya ini diomongi ya. Soalnya kalau saya yang ngomong, dia nggak mau denger. Dan ada ibu lain juga ngomong dengan saya, Romo, tolong diomongi suami saya. Karena kalau saya yang ngomong, suami saya nggak mau dengerin lagi katanya. Nah, dari peristiwa ini mari kita merenungkan sesuatu hal. Suatu kata-kata itu kuat dipercaya dan lemah tidak dipercaya. Apa yang menyebabkannya? Apa sih yang membuat kata-kata kita kuat dan didengarkan dan dipercaya orang? Dan apa yang membuat kata-kata kita itu lemah dan orang nggak mau percaya? Apa saja? Saya melihat ada dua hal. Yang pertama adalah siapa yang mengatakannya. Orang itu melihat, kalau mau mendengar orang berkata, melihat siapa yang mengatakannya. Ini biasanya dikaitkan dengan jabatan. Misalnya, seorang romo paroki dengan romo rekan lebih didengarkan romo paroki. Mengapa? Karena dia punya otoritas di paroki itu. Sehingga kata-katanya lebih didengarkan daripada romo lain. Atau kalau ada orang punya jabatan, ketua dewan paroki dengan umat biasa misalnya. Kata-kata yang mempunyai jabatan biasanya lebih didengarkan karena otoritas yang ada pada dirinya. Kemudian kata-kata juga dipercaya karena dilihat keluarganya. Misalnya, kalau ada di antara keluarga kita yang kedapatan atau dikenal tidak baik, kata-kata kita menjadi lemah. Wong keluarganya aja kayak gitu kok menasihati kita. Lalu ada yang mengatakan, tahu nggak, itu anaknya di penjara loh. Masa ngomong gitu sama kita? Sesuatu yang terjadi di keluarga membuat kata-kata kita bisa menjadi lemah. Kelemahan keluarga kita lalu menjadikan kata-kata kita menjadi tidak bertenaga di hadapan orang lain. Tetapi kekuatan yang ada dalam keluarga kita, terkenal baik, terkenal sangat melayani dan sebagainya, kata-kata kita lebih berkekuatan dan dipercaya. Dan ada yang lain lagi, kata-kata kita dipercaya tergantung mobilnya mereknya apa. Kalau mereknya lebih mahal gitu ya, kayaknya kita itu seperti harus membungkuk-bungkuk gitu. Apapun yang dikatakannya kita percaya aja. Kalau nggak usah membandingkan yang lain, begitu aja. Atau juga yang keempat itu tergantung kondisi kita di dalam masyarakat. Kalau ada orang, anak kecil menasihati kita yang sudah tua, kita akan mengatakan, kamu anak kecil tahu apa? Kata-katanya menjadi tidak bertenaga karena kondisinya di tengah masyarakat. Atau kadang kita merasa, saya orang kecil, kata-kata saya nggak ada gunanya. Ini yang sering kita alami. Lalu yang kedua yang membuat kata-kata kita lemah atau kuat adalah perbuatan manusia. Misalnya, kalau ada seorang yang terkenal pendendam, suka gosip, lalu dia berkata, bersharing tentang pengampunan. Kita itu harus mengampuni. Kata-katanya tidak punya tenaga sama sekali, karena dia sendiri tidak melakukannya. Atau seorang yang biasa tidak jujur, berbohong pada banyak orang, tiba-tiba dia di pertemuan mengatakan, kita itu harus jujur di dalam hidup kita sehari-hari. Kata-katanya tidak berkekuatan. Maka saudara-saudariku, perkataan kita sangat berhubungan dengan siapa yang mengatakan dan seperti apa hidup orang yang mengatakan itu. Melihat hal ini, lalu banyak orang takut berbicara di depan umum. Kalau ada pemilihan ketua lingkungan, pemilihan atau saat ini pemilihan ketua dewan paroki misalnya, pengurus dewan. Orang mengatakan jangan
saya nggak pantas berbicara, nanti orang-orang nggak pada mau mendengar saya. Nah, ada yang tertawa ini. Kalau cara pandang ini diteruskan, tidak ada orang yang berani menjadi ketua dewan paroki. Tidak ada yang berani menjadi prodiakon. Tidak ada yang berani menjadi ketua lingkungan. Tidak ada yang berani menjadi romo. Nanti ngomongnya gimana? Nggak pada dengar misalnya. Maka juga tidak ada yang berani mengajar di tempat kita. Kata-kata yang baik itu ternyata tidak sekedar, mari kita menghayati begini, perkataan kita yang baik itu ternyata tidak sekedar terarah pada orang lain, tetapi terarah pada diri kita sendiri. Maka kalau ada seorang romo berkhotbah, dia tidak sedang menyuruh orang lain melakukan sesuatu, tetapi dia sekaligus menyuruh dirinya sendiri melakukan sesuatu. Karena romo mengatakan kejujuran, romo juga sedang berjuang di dalam kejujuran itu. Bukan karena romo telah sempurna di dalam kejujuran. Demikian juga nanti kalau ada pengurus lingkungan, pengurus dewan paroki, mereka juga sedang berjuang bersama kita. Sehingga kita bisa berani berbicara di depan umum. Karena sedang berjuang bersama. Nah, sesudah renungan yang cukup panjang ini apa poinnya sekarang? Poinnya adalah begini. Saudara-saudariku, mari kita berani menerima pelayanan dari orang-orang yang melayani di tengah kita, di tengah kelemahan kekurangannya. Mereka bukan orang sempurna, tetapi mereka berusaha melayani di tengah kekurangannya. Kita diajak untuk berani itu. Kalau ada seorang kepala keluarga berbicara kepada kita, dia berbicara di dalam kelemahan dia. Mari kita berani untuk mendengarkan dia. Karena dia pun sedang berjuang mengatasi kelemahan dia. Kalau ada seorang ibu menasehati anaknya, ibu ini belum sempurna, tetapi dia berusaha menasehati dari kelemahan yang dia miliki. Mari kita berusaha mendengarkan dan menerimanya satu sama lain. Kalau ada seorang anak dalam keluarga, bahkan yang paling kecil, menasehati, memberikan usulan, mari kita dengarkan karena dia berbicara dari kelemahan yang ada pada dia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jangan takut berbicara baik. Karena kata-kata baik itu menjadi kekuatan bagi kita untuk berjuang. Kalau kita mengatakan ayo kita jujur, itu menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri untuk terus berjuang menjadi jujur. Karena kita sudah mengatakannya kepada yang lain. Kalau ada seorang ibu mengatakan, ayo anak-anak sebelum tidur kita doa dulu. Mungkin dia juga bolong-bolong dalam doa. Tetapi dia sedang berjuang dalam kelemahannya untuk mengatakan itu sekaligus mendorong dia untuk juga berdoa sebelum tidur. Maka dua hal ini, kita berjuang untuk menerima orang lain, sekaligus kata-kata yang baik kita menjadi pendorong bagi kita untuk menjadi baik. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan ini, agar menjadi sumber kehidupan bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa seperti Kristus telah mengajarkannya kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah. Inilah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat perjamuan kudus ini, kami diteguhkan untuk tetap berpegang padamu ketika mengalami penolakan seperti Yesus. Semoga berkat penyertaan Roh Kudus-Mu, kami menjadi pengikut putra-Mu yang setia, sampai tiba waktunya kami menghadap tahta kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita doakan dari buku halaman 69. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya, ya Tuhan Yesus dalam sakramen. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkaulah roti hidup yang memberi sukacita dan hidup kekal. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus
yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menghibur kami dengan kuasa Roh Kudus dan membebaskan kami dari dosa. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi kami. mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati puteramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 9 sampai 14. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Marilah kita sampaikan kepada Yesus yang hadir. Kehendak kita untuk berani saling mendengarkan satu sama lain sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita juga mengungkapkan permohonan kepadanya agar kita dikuatkan untuk tetap berani mengatakan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, di dalam kelemahan kita, karena kata-kata baik kita akan mendorong kita untuk juga menjadi lebih baik hari demi hari. Kita sampaikan segala niat ini kepada Yesus yang hadir di hadapan kita dalam sakramen Maha Kudus.
Mari kita doakan doa kenabian halaman 71. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pilihan hidup kami. Kami ingin mengikuti hukum kasih-Mu, karena hanya dengan demikian kami bisa membaharui hidup. Semoga Engkau sudi menempatkan hidup kami di bawah naungan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap saat kami selalu setia kepadamu. Bantulah ya Tuhan, agar perbuatan kami sesuai dengan perbuatan-Mu. Ikut sertakanlah kami dalam kasih dan damai-Mu. Kuasailah seluruh perasaan kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga kami dapat dipimpin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu untuk hidup dalam kasih-Mu dan tinggal dalam persatuan dengan Engkau. Engkau telah memilih kami, ya Yesus, dalam hidup pengorbanan, supaya kami menjadi saksi-saksi kekudusan dalam gereja-Mu dan menjadi nabi-nabi cinta kasih, serta pelayan perdamaian. Buatlah kami sempurna dalam kasih. Tumbuhkanlah dalam hati kami cinta kasih kepada Bapa dan kepada sesama, yaitu kasih yang melahirkan kami kembali dalam Roh. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang kembali kepadamu untuk menimba dari hati-Mu yang tertikam, penebusan atas dosa-dosa kami dan pencurahan Roh-Mu yang telah menguduskan kami dan menjadikan kami pelayan-pelayan-Mu demi kemuliaan serta pujian kepadamu Bapa. Satukanlah kami dalam kasih-Mu, ya Yesus. Terimalah persembahan hidup kami. Jadikanlah kami layak untuk bersatu dengan Engkau yang terus-menerus mempersembahkan hidup-Mu kepada Bapa demi keselamatan semua manusia. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita kidungkan Tantum Ergo. Genitori, genitore, jubilatio, salus honor virtus quoque, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, kami Engkau perkenankan bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin.
Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, dukunglah hati kami. kesabaran hati kudus Yesus, Janganlah lelah dengan hati kami. kerajaan hati kudus Yesus, rajailah hati kami. Kebijaksanaan hati kudus Yesus, Ajarilah hati kami. kehendak hati kudus Yesus, Siapkanlah hati kami. karya hati kudus Yesus, pakailah hati kami. Amin.